Shalom, 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 haleluya, selamat hari Minggu. Luar biasa, kita kembali berada di minggu kedua di bulan Desember, tepatnya tanggal 11 Desember tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh karena Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Bagi jemaat yang harus beribadah di rumah, sebagaimana layaknya saudara mempersiapkan diri untuk pergi ke gereja, maka demikianlah persiapan saudara meski harus di rumah. Hormati hadirat Tuhan dan Tuhan akan melakukan sesuatu juga bagi saudara. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, izinkan terlebih dahulu Tuhan bicara lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 3 hari bersama Habakuk. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Habakuk pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan kita hari ini, bersabar dalam sebuah proses. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, pada bagian sebelumnya kita melihat bagaimana keluh kesah dan protes Nabi Habakuk diwarnai oleh krisis kepercayaan. Namun pada bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban kepada hambanya itu. Apa yang menjadi jawaban Tuhan bukan berupa pembebasan bangsa Yehuda dari bangsa Kasdim seperti yang diharapkan oleh Habakuk. Jawaban Tuhan hanya dalam bentuk pengharapan pada masa yang akan datang, yaitu Tuhan akan memulihkan keadaan umat. Dalam sudut pandang manusia, mungkin jawaban Tuhan dianggap tidak memuaskan karena orang-orang Yehuda sudah dalam kondisi kritis. Mereka dijajah, dikepung, bahkan dianiaya oleh bangsa Kasdim. Mereka butuh pertolongan Tuhan secara konkret. Mereka butuh kehadiran Tuhan secara jelas dan pasti. Namun cara berpikir manusia berbeda dengan cara berpikir Allah maupun berbeda dengan rancangannya. Ini yang harus saudara camkan. Jawaban Tuhan tidak dapat ditafsir sebagai bentuk pengabaian terhadap umatnya. Ia selalu memikirkan apa yang terbaik untuk umat kepunyaannya. Amin. Di balik jawaban itu, Tuhan menghendaki bangsa Yehuda bersabar dalam menjalani berbagai proses yang ada. Umat Allah harus belajar percaya bahwa mereka aman dalam tangan Tuhan yang perkasa. Di sini umat diajak untuk bertahan dalam iman dan menjaga diri dengan hidup benar. Betapapun sukarnya situasi yang dihadapi oleh mereka. Karena itulah Tuhan memerintahkan Habakuk untuk mencatat apa yang dilihatnya, diukir di atas loh-loh. Tujuannya bukan hanya untuk dibaca orang saja, tetapi sebagai kesaksian dan bukti untuk masa yang akan datang. Loh tersebut akan disimpan sebagai dokumen peringatan yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, termasuk kita. Melalui proses ini, pengharapan itu akan menggema dalam sanubari umatnya, yaitu gema yang mengarahkan setiap hati hanya tertuju pada Tuhan dan janjinya. Sidang jemaat Tuhan, dalam hidup ini mungkin ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, apalagi menyerah. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya sebagai Allah yang Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Apapun situasinya, doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang mungkin memang belum terwujud dalam hidup kita. Bersabar dalam iman dan yakin niscaya kita akan mengalami janji-janjinya. Amin. Yang pasti Tuhan tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya. Jika dia berkata dia menyertai, dia pasti menyertai. Jika dia berkata dia memberkati, dia pasti memberkati. Jika dia berkata dia akan membimbing, maka dia pasti akan membimbing. Dan apapun yang telah dijanjikannya atas hidup kita, dia pasti menggenapinya. Kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, jangan pernah ragu. Datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Kalaupun mungkin saudara belum mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan, beribadahlah dengan segenap hati. Karena ketika kita beribadah, kita sedang mencharge ulang iman kita untuk tetap menyala-nyala, untuk dapat berharap dan tetap kuat dalam setiap prosesnya Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan juga yang akan melayani. Lakukan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan nikmati hadirat Tuhan saat engkau melayani. Pengurapannya mengalir atas hidupmu. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuat berhasil. Dan kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah. Mungkin bagi sidang jemaat Tuhan akan menuju gereja, Tuhan menyertai saudara. Atau mungkin setelah ibadah akan ada kegiatan-kegiatan, saudara akan berpergian dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kuasanya dinyatakan dimanapun Anda berada sepanjang hari ini. Diberkatilah kita semua bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.